Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel Ajib Lana. Video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya membaca kurva titrasi. Langsung saja ke kurva yang pertama. Ini adalah kurva untuk titrasi asam kuat dengan basa kuat. Di sini dalam kasus ini HCl dititrasi dengan menggunakan NaOH 0,1 molar. Bagaimana cara membacanya? HCl adalah asam kuat. Jadi titik awal pH-nya sebelum ditambahkan dengan NaOH, lihat di sini di pojok kiri bawah, itu adalah pada pH-nya menunjukkan di angka 1. Nah, berarti mendekati dengan 0. Semakin rendah pH-nya berarti semakin kuat asamnya. Dititrasi dengan menggunakan NaOH terus menerus sampai akhirnya pada volume 50 ml tercapai titik ekivalen dengan pH 7. Ketika jumlah NaOH volumenya yang ditambahkan sudah mencapai 50 ml, silakan dilihat grafiknya. Di situ terjadi perubahan pH yang cukup drastis dari 4, 5, nah lebih drastis lagi dari 5 sampai ke 10. Nah, disinilah kita bisa menentukan indikator yang tepat digunakan untuk titrasi tersebut. Nah, jadi indikator yang tepat adalah indikator yang mempunyai trayek pH pada daerah lonjakan pH tersebut. Karena penoftalin dan metil merah memiliki trayek pH pada daerah lonjakan di kurva tersebut, maka kedua indikator tersebut bisa kita gunakan dalam titrasi antara asam kuat dengan basa kuat. Setelah melewati titik ekivalen dan HCl telah habis bereaksi, jika diteruskan kembali titrasinya, maka kurvanya menunjukkan pada pH yang mendekati ke 14 dan jauh dari pH 7. Kenapa? Karena basa yang digunakan adalah basa kuat. Basa kuat berarti pH-nya semakin besar dan mendekati 14. Selanjutnya ke kurva titrasi asam lemah dititrasi dengan menggunakan basa kuat. Di sini dalam kasus ini CH3COH asam lemah dititrasi dengan menggunakan NaOH. Nah, ini ada garis putus-putus. Itu menunjukkan yang tadi kurva untuk asam kuat. Nah, karena di sini yang dititrasi adalah asam lemah, maka pH-nya di titik awalnya dia lebih dari 1. Di sini ditunjukkan pada angka 3. Titik ekivalennya akan dicapai di atas pH 7. Di sini pH-nya 8. Jika dibandingkan dengan titrasi asam kuat, daerah lonjakan pH-nya lebih kecil dibandingkan dengan asam kuat. Untuk yang asam kuat disambung dengan yang putus-putus lebih curam. Hal ini berpengaruh pada pemilihan indikator yang tepat yang digunakan untuk titrasi. Jika dibandingkan antara metil merah dengan penoftalin, hanya indikator penoftalin yang memiliki trayek pH pada daerah lonjakan tersebut. Dan yang selanjutnya adalah titrasi antara NH3 dengan HCl, berarti asam lemah dititrasi dengan menggunakan asam kuat. Maka titik awal pH-nya sebelum ditambahkan dengan HCl, karena NH3 ini adalah basa lemah, maka pH-nya tidak begitu jauh dari pH 7. Nah, di situ ada garis putus-putus, itu adalah untuk titik awal pada titrasi basa kuat. Nah, pH-nya mendekati ke 14. Untuk titik ekivalennya pada titrasi basa lemah dengan asam kuat ada pada pH di bawah 7. Dalam kasus ini pH-nya titik ekivalennya pada pH 6. Dalam pemilihan indikator, metil merah lebih memenuhi syarat dibandingkan penoftalin karena memiliki trayek pH pada daerah lonjakan pada titrasi antara NH3 dengan HCl ini. Selanjutnya, setelah melewati titik ekivalen, ketika NH3 setelah habis bereaksi dan yang jika titrasi terus dilakukan, maka yang tersisa adalah HCl. Maka pH-nya akan terus meluncur turun hingga mendekati pH 1.
Demikian pembahasan tentang kurva titrasi kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like video ini. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.